Halo guys, jadi malam ini kita akan mereaksin tentang proses pembukaan brankas hasil korupsi petinggi-petinggi negara ini. Jadi kita akan menyaksikan pihak penyidik Polri membuka brankas yang isinya ada 476 miliar dan 74 kilogram batang emas. Kita saksikan, ini dia. Oh, berangkat dia. Oh. Udah. Pas. Oke loh. Jadi posisinya itu kan dinding rumahnya itu kan tidak kentara. Jadi tadi dibuka itu ternyata di balik dinding itu ada brankas. Kita lihat. Oke. Wow. Izin ya, Bu RT. Siap. Ya. Ini ahli kunci ada yang enggak melekat gitu ya? Ini tadi bukan kunci apa-apa ya? Mau dikasih. Itu punya Pak. Jadi ini adalah tim penyidik dari Polri. Dan setelah dibuka mereka menemukan tumpukan emas batangan seperti ini dan mata uang. Ini uang bukan rupiah, mereka menemukan di dalam brankas yang sudah dibuka tadi. Dan kalian tahu siapa pemilik uang tadi dan emas batangan senilai dan sebesar itu? Kalian tahu siapa orangnya? Nah, ini saya akan tunjukkan orangnya, dan sekarang dia kabarnya itu sudah jadi tersangka. Ditetapkan dari pihak Polri, sudah jadi tersangka. Jadi ini dia orangnya. Jadi pihak Polri menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka dari 3 kasus korupsi. Perkara dilimpahkan sekarang ke Kejagung. Oke. Inilah tersangkanya yang jadi korupsi. Nah, yang jadi hebohnya itu dulu itu sudah ini yang buruh koruptor. Nah, sekarang dia yang korupsi. Orang ini yang korupsi. Dan kalian mau tahu bagaimana tanggapan netizen Indonesia soal korupsi sekarang ini? Nah, ini dia tanggapan netizen soal korupsi. Lo udah pada lihat klarifikasi dari Kejagung yang ini belum? Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Asas praduga tak bersalah, tai anjing, kontol lo, bacot, monyet. Asas praduga tak bersalah. Tom Lembu gimana? Nadim gimana? Kerry gimana? Amsal Sitepu gimana? Niko Wijaya gimana? Banyak anak muda profesional yang dikriminalisasi, itu gimana? Ada nggak lo ngomong asas praduga tak bersalah? Tai lu ya. Ini udah jelas-jelas barang buktinya ada, emas 74 kilo, dolar bertumpuk-tumpuk sampai 500 miliar. Masih lo bilang menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah? Kontol! Ngomong lo sama anjing, muak rakyat lihat kelakuan so anti korupsi kayak lo pade. Gara-gara ini orang nih, orang yang gak bersalah divonis, pantes duitnya banyak. Heran gua, contohnya kayak Kerry, Gading, Dimas divonis suruh bayar 13,6 triliun. Disclaimer dulu ya. Jadi yang Tom Lembong, Nadiem Makarim, jadi kasus-kasusnya semua sebenarnya yang tangani itu yang korupsi sekarang. Informasinya seperti itu. Sama tuh kayak kasusnya Nadiem juga tuh. Mereka kagak pernah terima duit dari manapun, di rekening koran, laporan pajak, kagak ada tuh angka segede gitu. Secara hukum, direksi komisaris yang bertanggung jawab atas perusahaan Gading, Dimas sebagai direktur komisaris ini divonis 7 tahun dan disuruh bayar 5M gitu ya. Nah, sedangkan Kerry yang megang saham, nggak punya peran ya, nggak ada jabatan, maksudnya nggak punya jabatan juga gitu, malah lebih tinggi, vonisnya 15 tahun penjara ya, dan disuruh bayar 13,5 triliun. Ini hakim kata gue punya hati sedikit dong. Mereka itu nggak bersalah, kenapa divonis seberat ini?
ini gitu loh. Kenapa gue seemosi dan sesedih ini? Gue seorang ibu, dimana melihat seorang anak yang sedang berusaha buka usaha, hutang di mana-mana, banting tulang, tapi disuruh bayar sesuatu yang mereka nggak pernah terima. Kami mohon Bapak Presiden, sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan di hari ulang tahun Bayangkara, Bapak bilang kalau hukum tidak bisa atau tidak boleh digunakan untuk kepentingan sesuatu kelompok. Jadi tolong Pak bebasin Pak. Jadi begitulah sebenarnya kasusnya, kenapa memang di Indonesia ini korupsi itu susah untuk diberantas. Mungkin ya kalau seandainya menurut saya di Indonesia itu diterapkan namanya kalau yang korupsi itu bisa dimiskinkan atau disita asetnya semua. Kalau aparat penegak hukum tertinggi saja korupsi, lalu kepada siapa lagi kita berharap pemberantasan korupsi? Jampitsus, Jaksa Agung Muda, bidang tindak pidana khusus yang tugasnya memberantas korupsi di negeri ini. Malah korupsi lebih dari 1,5 triliun. Itu baru satu orang yang ketahuan. Iya benar. Gimana? Itu baru satu orang yang ketahuan. Kalau seandainya banyak yang terseret kan tidak mungkin uang sebanyak itu. Menurut saya tidak mungkin uang sebanyak itu yang korupsi hanya satu orang. Pasti banyak di belakang-belakangnya. Sampai ke bawah pasti banyak. Oknum jaksa yang lain. Jaksa di provinsi-provinsi. Bener Bang. Jaksa di provinsi-provinsi, di daerah-daerah itu pasti ya mereka terafiliasi mungkin. Pasti mereka kalau seandainya diselidiki pasti mereka. Jaksa di kabupaten kota. Aparat-aparat penegak hukum yang lain. Gila korupsinya negeri ini. Habis duit rakyat. Pantesan Pak Presiden, rakyat Indonesia miskin terus, melarat terus, susah terus. Iya betul, seperti yang disampaikan Pak Presiden Prabowo. Ya gaji guru itu diambil, inilah yang ambil. Karena memang komitmen pemberantasan korupsi itu hanya ada di slogan, hanya ada di mulut, hanya ada di tulisan, tapi prakteknya mereka malah jadi pelaku korupsi itu sendiri. Terus kepada siapa lagi rakyat itu harus berharap, harus minta tolong agar pemberantasan korupsi ini benar-benar berjalan. Bapak Presiden adalah pemimpin nomor 1 di negeri ini. Bapak Presiden. Oke guys, jadi begitulah ya keadaan negara ini, negara kuno ini yang memang korupsinya masih susah untuk diberantas. Mungkin dengan cara dimiskinkan, mungkin menurut saya dimiskinkan, mungkin korupsinya akan mereka sedikit takut.